Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita yang telah kita laksanakan sejak semalam. Kita sudah menjelaskan bahwa puasa itu bukan hanya disyariatkan kepada kita, umat Islam, tetapi juga disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Di lain waktu kita akan jelaskan bagaimana pelaksanaan puasa atau syariat puasa bagi umat-umat terdahulu. Puasa juga bahkan diamalkan oleh makhluk-makhluk Tuhan selain manusia yang ada di muka bumi. Jadi sebenarnya puasa itu adalah sebuah syariat yang diberikan Tuhan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, kita juga sudah menjelaskan bagaimana tuntunan Islam tentang pelaksanaan puasa. Secara khusus kita juga akan mencoba nanti pada lain kesempatan untuk menjelaskan tentang fikih puasa secara lebih detail. Baik, di ayat Al-Quran yang menjadi patokan selama ini dalam menjalankan ibadah puasa, penjelasan Al-Quran mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ayat ini ujung dari pelaksanaan ibadah puasa adalah diharapkan kita menjadi umat yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan takwa itu sendiri? Pada kesempatan ini kita akan coba jelaskan tentang makna takwa. Hadirin sekalian, penjelasan tentang makna takwa sebenarnya kita juga bisa lihat dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Mari kita lihat. Di surah Al-Baqarah ayat 2 kita biasa baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, di ayat ketiga dijelaskan siapa-siapa itu yang dimaksud dengan orang yang bertakwa. Baik, mari kita lihat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi, kitab Al-Qur'an itu adalah hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Dalam Al-Quran kemudian dijelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama yakni orang yang yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada hal yang sifatnya gaib, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha gaib. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Yuqimuna shalah, yakni mereka yang mendirikan sholat. Jadi orang yang bertakwa itu yang percaya kepada yang gaib. Yang kedua, yuqimunas shalah, mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa yang direzekikan kepada mereka, yunfikun, mereka nafkahkan ke jalan Allah.
Mereka nafkahkan kepada mereka yang membutuhkan. Di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa kriteria yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yu'minuna bima unzila ilaik. Yakni mereka yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yakni Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan unzila min qablik. Dan percaya terhadap apa yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum kamu Muhammad. Dan yang terakhir adalah wabil akhiratihum yuqinun. Wabil akhiratihum hum yuqinun. Dan terhadap hari akhirat mereka percaya. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi inilah penjelasan Allah dalam Al-Quran tentang siapa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, percaya kepada Allah, zat yang maha gaib, bahwa Allah itu ada, Allah itu kuasa. Yang kedua, yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka yang menafkahkan rezeki yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Yu'minuna bima unzila ilaik, mereka percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kamu Muhammad, dan percaya kepada wa ma unzila min qablik, dan ma unzila yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu Muhammad. Dan yang terakhir adalah wabil akhiratihum yuqinun. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu dari kriteria yang dijelaskan Allah tentang siapa orang yang bertakwa. Kita akan coba menjelaskan. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Hadirin sekalian, Allah itu adalah zat yang maha gaib. Kenapa dia disebut gaib? Karena kita tidak bisa mengindrah dia dengan panca indera yang kita miliki. Sesuatu yang gaib adalah sesuatu yang kita tidak bisa indra. Gaib bagi kita. Tidak bisa kita indra dengan panca indera kita. Tetapi yang gaib itu belum tentu tidak ada. Yang gaib itu bisa saja ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Sehingga kita disebut gaib. Nah, dalam kehidupan kita, sebenarnya kita banyak mempercayai sesuatu yang gaib bagi kita. Misalnya, itu pohon yang di luar sana daunnya bergerak. Kenapa bergerak itu daun pohon itu? Ya, karena kita ada hembusan angin. Ada angin yang berhembus dan mengenai daunan pohon itu, sehingga dedaunan itu kemudian bergoyang. Kita percaya itu ada angin. Tapi adakah di antara kita yang pernah melihat angin? Nggak ada. Karena kita tidak mampu mengindrah dia, tapi kita tahu dia ada. Jadi gaib bagi kita, tapi kita yakin dia ada. Baik, lampu listrik ini, balon listrik gitu. Kenapa dia bisa menyala? Ya, karena ada arus listrik di dalamnya, ada arus negatif, arus positif, dan kemudian menjadikan lampu balon listrik itu menyala.
Kita yakin ada arus listrik positif dan negatif. Tapi pernahkah ada yang melihat arus positif dan negatif? Enggak ada. Indra kita tidak bisa melihat itu. Tapi kita percaya ada. Karena buktinya ada dan kita bisa merasakan. Ayo, ada yang mau pegang arus positif listrik dengan tangan telanjang? Ya, pasti akan terasa bahwa ada tegangan, ada arus yang mengaliri kabel ataupun lewat saluran yang bisa mengantar arus listrik. Kita percaya ada, meski kita tidak melihatnya. Atau tidak usah, kita pakai handphone semua ya. Kita pakai handphone. Biasa nonton televisi. Percaya ke Anda bahwa yang di televisi itu adalah benar kejadiannya yang ada di Jakarta, yang ada di Amerika, yang ada di belahan dunia lain. Kenapa bisa yang terjadi di sana pada saat yang sama kita bisa saksikan di sini? Ya. Anda percaya? Percaya. Tapi kita tidak bisa melihat apa yang mengantar arus itu. Oh, ada signal. HP kita bisa menerima panggilan meski yang memanggil dari jarak yang jauh dan dari belahan dunia yang lain. Kita bisa menerima panggilannya. Dari mana itu? Bagaimana bisa mengantar itu? Sesuatu yang mungkin bagi kita sebagai orang awam gaib, tapi kita percaya bisa dan ada. Nah, artinya apa, jamaah sekalian, hadirin sekalian? Bahwa dalam kenyataannya di kehidupan kita banyak hal yang kita percayai ada, kita yakini ada, kita bisa saksikan keberadaannya, bukti keberadaannya kita bisa saksikan, tetapi kita tidak bisa melihat wujud keberadaannya dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya yang gaib itu bukan berarti tidak ada. Yang gaib itu ada, tetapi kita belum mampu melihatnya. Kenapa kita tidak mampu melihatnya? Karena keterbatasan indera, panca indera yang diberikan kepada kita, keterbatasan indera kita, mata kita untuk bisa melihat hal-hal yang gaib seperti itu. Baik, contoh lain lagi untuk mengantar kita tentang kepercayaan kita kepada yang gaib itu. Anda bisa menatap boklam ini. Bisa ya? Boklam ini kira-kira 18 watt. 18 watt masih kita bisa lihat. Kira-kira bagaimana kalau boklam ini ditingkatkan menjadi 100 watt? Masih bisa dilihat? Mungkin masih bisa kita tatap, tapi sudah silau kita. Bagaimana kalau 1000 watt? Bagaimana kalau naik jadi 10.000 watt? Semakin tinggi, maka semakin kita tidak mampu mengindranya, melihatnya. Silau kita. Kenapa? Karena cahaya mata kita lebih rendah daripada cahaya benda itu. Semakin tinggi maka semakin silau kita, bahkan bisa merusak mata kita. Ada yang ingin keluar menatap matahari pada siang hari, tatap ke atas, kita tidak mampu melihatnya. Bahkan justru merusak dan membutakan mata kita. Itu adalah bukti bahwa karena benda itu cahayanya lebih kuat daripada cahaya yang ada di mata kita. Karena orang melihat itu ketika cahaya mata kita punya cahaya dan benda itu punya cahaya. Kalau benda itu tidak bercahaya, meski bercahaya mata kita tidak akan melihatnya. Ketika gelap gulita, benda itu tidak ada cahaya,
maka kita tidak bisa melihat karena gelap, meski mata kita punya cahaya. Tapi sebaliknya, orang yang matanya tidak bercahaya, maaf misalnya saudara-saudara kita yang diberi ujian oleh Allah, bahkan bisa juga menjadi kelebihan oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah, dia tidak bisa melihat dengan mata karena mungkin buta, maka meski benda sangat bercahaya, dia tidak akan bisa melihat. Jadi kita bisa melihat karena mata kita bercahaya, benda bercahaya. Nah, baik, mari kita renungkan firman Allah dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah ila akhiril ayat. Bahwa Allah itu adalah cahaya, sumber cahaya, pencipta cahaya yang menjadi cahaya langit dan bumi. Nah, Tuhan itu adalah sumber dan pencipta cahaya. Dia adalah Allahu nurus samawat. Dia adalah cahaya langit dan bumi. Sumber cahaya langit dan bumi. Nah, kalau dia adalah sumber cahaya, dia adalah cahaya langit dan bumi, menatap lampu saja yang kecil ini kita tidak mampu, mana mungkin kita bisa menatap sumber atau cahaya asal awal itu sendiri. Awal dari sumber cahaya itu sendiri. Kita tidak akan bisa melihat. Tentu pernah dengar kisah dalam Al-Quran, dikisahkan tentang umat Nabi Musa yang meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa memperlihatkan Tuhan Nabi Musa kepada mereka. Tapi setelah Nabi Musa meminta kepada Tuhan, apa kata Tuhan? Musa, sampaikan kepada umatmu, lantarani, kalian tidak akan mungkin dapat melihat saya. Kalian tidak akan mungkin mampu melihat saya. Tapi baiklah, sekarang coba arahkan pandangan kalian ke gunung sana, ke bukit sana. Lalu kemudian Allah mengeluarkan sedikit dari cahayanya ke gunung tersebut dan gunung tersebut hancur. Artinya apa? Hanya sedikit cahaya Allah yang dia pancarkan ke gunung itu hancur. Bagaimana kokohnya gunung, gunung pun hancur. Karena tidak mampu menerima cahaya Tuhan. Nah, kita manusia tentu dengan keterbatasan indera yang kita miliki di muka bumi ini, kecuali karena kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Jadi gaibnya Tuhan kepada kita manusia bukan karena Tuhan tidak ada, tapi karena kita tidak mampu melihat Tuhan dengan indera yang kita miliki. Dan ini adalah kasih sayang Tuhan. Bahwa karena kasih sayang Tuhan, maka Tuhan gaib bagi kita, sehingga kita kemudian tidak menjadikan kita menjadi rusak atau penglihatan kita rusak. Tetapi jika dikehendaki Tuhan, seperti di ayat Al-Quran dijelaskan bahwa umat Islam, orang-orang beriman itu nanti kelak akan mendapatkan anugerah dari Tuhan di akhirat nanti ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka. Sehingga mereka dapat melihat wajah Tuhan. Artinya melihat wujud Tuhan nanti di akhirat. Itu adalah bagian yang akan kita jelaskan nanti pada penjelasan berikutnya. Nah, ini pemaknaan dari kenapa Tuhan itu gaib. Jadi yang gaib itu belum tentu tidak ada. Gaib itu bisa jadi karena kita memang tidak mampu melihat wujud dan hakikat dari yang gaib itu. Baik, oleh karena itu Al-Quran atau dalam hadis
Allah berfirman dalam hadis qudsi menjelaskan bahwa tafakkaru fi khalqillah. Jangan, enggak usah pikirkan yang lain. Tafakkar, pikirkan apa yang diciptakan Tuhan. Wala tafakkaru fil khaliq. Tak usah pikirkan tentang bagaimana Tuhan, bagaimana bentuk Tuhan, bagaimana wujud Tuhan. Tak usah dipikirkan. Karena kalian tidak akan pernah mampu untuk memikirkannya. Jadi cukup pikirkan tentang apa yang diciptakan Tuhan di sekeliling kita. Inilah yang diajarkan dalam Islam. Jamaah sekalian atau hadirin sekalian, tetapi kita bisa mencoba melihat bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan. Kita bisa melihat ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Terkait dengan ini, kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.